Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jalanin Yuk Channel. Ya, seperti video sebelumnya, kita ini masih berada di Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, dan akan menuju ke Kota Poso. Ya, tadi itu saya istirahat di penginapan Lesmana namanya ya. Itu bukan endorse, bukan juga punya keluarga atau kerabat, tapi memang di daerah Tambaranas itu tadi adanya itu penginapan Lesmana, dan halamannya luas, kemudian airnya lancar, tempat tidurnya king size kayaknya, agak lebar ya. Kemudian ruangnya luas, ada dapur juga. Kemudian ada bagian belakang itu kayaknya model kos-kosan tapi dijadikan penginapan juga. Ya, kita lanjut. Sekarang kita berada di Jalan Poros Poso ya. Iya, kira-kira. Tapi kita masih berada di Desa Tambarana. Nanti video ini akan saya kiri di Desa Tokorondo yang ada gontor. Maksud saya ada pondok pesantren gontor. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin cabangnya atau rintisan atau bagaimana saya kurang tahu, tapi biasa saya lewati itu ada pondok pesantren luas putra putri kayaknya yang ada di Desa Tokorondo. Ya, sekarang ini ini ada SPBU Tambarana ya, sebelah kanan. Nanti di depan sana kurang lebih 1 km kita akan mendapati tanjakan yang tidak terlalu curam, tapi agak ikonik maksud saya. Kalau tandanya, kalau kita mau masuk Tambarana, kalau dari arah Poso itu di tanjakan situ. Seperti kalian lihat, ini saya berangkat pukul 16:40 ya. Perjalanan ke Poso itu kalau santai seperti ini kira-kira memakan waktu tempuh 1 jam 20 menit atau 10 menit. Ya, seperti kalian lihat kondisi jalanannya yang agak berlubang ini sehingga timbul getarannya, tapi tidak semuanya yang parah. Seperti ini mulus lagi. Seperti apa keseruannya, seperti apa pemandangannya, seperti apa suasananya, seperti apa kondisinya, saksikan terus full videonya, jangan di skip ya, biar kita bisa sama-sama menikmati perjalanan ke Kota Poso.
tadi saya pikir akan melanjutkan langsung dari Palu langsung Poso, jalan pagi tadi sampai di siang hari tadi. Rupanya mata yang mulai ngantuk, jadinya saya putuskan untuk beristirahat dulu. Nah ini nih yang saya maksud tadi tanyakan itu, ikoniknya di Tambarana. Ini saya tidak tahu ini sudah masuk desa Kalora atau masih Tambarana. Kalau yang tahu ya boleh di komen ya. Dan setelah ini kita akan masuk ke agak gunung ya, agak lika-liku lah, tapi tidak separah di kebun kopi. Ya ini dia suasananya ya, masih terang walaupun sudah mau jam 5 sore. Dan ini dia, saya biasanya itu tidak upload, maksud saya tidak edit video karena resolusinya kalau masuk di editor edit video itu agak berkurang ya. Yang tadinya berapa giga jadi berkurang hampir 1 giga lebih berkurangnya, yang itu berpengaruh juga pada kualitas visualnya ya. Jadi biasa saya tidak edit video karena mengejar kualitas visualnya yang lebih baik lah. Jadi yang seperti kalian lihat sekarang ini itu kondisi real yang seperti adanya lah di jalanan menuju ke kota Poso tanpa editan, maksud saya tanpa dipotong-potong videonya. Ini agak berliku-liku tapi jalanannya ini habis diperbaiki lagi kayaknya, habis di aspal lagi sehingga tidak terlalu berlubang, tidak terlalu jelek ya. Nah inilah suasana lintas kabupaten lah, karena ini masih di Sulawesi Tengah. Suasana kanan kirinya itu kiri sawah, kanan hutan, bukit-bukit. Tidak ada kita melihat gunung-gunung batu yang tinggi, karena gunung kita ini termasuk hutan tropis ya. Nah ini setahu saya kalau sudah masuk di tikungan terakhir ini kita memasuki desa Kalora di Poso Pesisir. Desa Kalora, Poso Pesisir Utara maksud saya. Ya, ini saya hanya lewat di jalanan transnya ya.
jadi tidak masuk ke desa-desanya, kayak masuk ke kanan atau ke kiri, karena itu butuh waktu yang cukup lama ya untuk menyusuri satu persatu desanya. Tapi mungkin saja suatu saat nanti saya akan coba dengan menggunakan sepeda motor. Jadi kenapa saya membuat video panjang seperti ini? Saya itu termotivasi agar kalau kalian yang ada di luar Kota Palu mungkin lagi butuh referensi perjalanan darat di Sulawesi Tengah. Nah, ini ada sedikit banyaknya gambaran suasana lintas daratnya ya. Karena saya juga biasa searching di YouTube untuk perjalanan full seperti ini masih jarang ya. Seperti mungkin dari Surabaya ke Bali itu paling banyak, tapi tidak banyak yang video langsung. Maksud saya tidak banyak video full seperti ini, hanya sebagian-bagian saja yang terlihat agak estetik kita diambil. Tidak salah, tapi kalau menurut saya tidak sampai yang ini ya, yang maksudnya untuk perjalanan fullnya. Tapi memang mereka juga tidak memberikan judul perjalanan full seperti ini, hanya sekedar rute Surabaya Bali, perjalanan Surabaya Bali. Ya, doakan juga semoga di bulan Agustus atau September nanti saya akan coba ini, dari Palu ke Bali ya, melalui via darat dan laut. Jadi di Palu itu sudah ada pelabuhan Donggala yang rute kapalnya itu langsung Palu, Balikpapan, kemudian Surabaya. Kalau dulu untuk ke Surabaya itu kita harus ke Makassar lagi, dan jarak Makassar Palu itu 1 hari kawan. Ada yang bilang 18 jam, tapi itu saya rasa yang orang sudah pro lah di jalanan lintas. Kalau untuk ke arah selatan sana, saya paling jauh hanya di Mamuju Kota dari Kota Palu, dan sayangnya tidak sempat saya abadikan momennya. Tapi di lain waktu lah, semoga masih ada kesempatan agar bisa men-share kondisi jalanan tertentu yang saya lewati. Ya, kita ini kayaknya mau masuk ke Desa Kilo ya. Kalau Desa Kilo itu ada semacam Unif 714. Kalau di Kota Palu 711 ya. Jadi iya 711 itu apa ya?
Korem apa 711. Jadi di sini 714 pintu posonya, dan itu ada di Desa Kilo. Sebentar lagi kita akan lewati. Itu berada di sebelah kanan kita nanti. Ya, seperti inilah kalau dibandingkan dengan lintas provinsinya Pulau Jawa lah tentunya. Di sini jalan lintasnya agak sempit, kemudian SPBU-nya agak berjauhan. Nah, tadi kalau kalian perhatikan di Tabarana itu ada SPBU, kemudian nanti SPBU-nya lagi ada di Kota Poso. Jadi ada sekitar 40-an kilometer lah lebih baru ada lagi SPBU. Tapi itu jangan takut ya, kalau kita jalan siang seperti ini. Selama ini saya kalau isi ROM 90 itu aman-aman saja, selalu tersedia. Nah, ini dia sebelah kanan 714 Kota Poso, Yonif 714. Dan sekarang kita sudah memasuki Desa Kilo. Iya. Perjalanan seperti ini enaknya dinikmati saat waktu istirahat dari kerja, mungkin maghrib malam, ngopi-ngopi santai, kemudian setel channel seperti ini. Itu secara tidak langsung kita kayak berada di perjalanan yang sama. Jadi kayak sama-sama nih berada di kendaraan ini menuju ke suatu tempat, melihat suasananya. Di kanannya selalu rimbun ya dengan pepohonan seperti itu. Ya, saya baru lihat jalan lintas darat di Provinsi Jawa Timur ya. Saya bandingkan itu jauh sekali ya. Di sini agak sepi, agak sempit. Kemudian kalau di sana itu agak lebar jalannya. Kemudian ramai. Tidak tahu, mungkin ada juga ya perjalanan atau jalanan yang seperti ini di Pulau Jawa sana, mungkin di Jawa Tengah atau Jawa Barat ya. Tapi rata-rata kalau jalan darat, jalan lintas provinsinya itu saya lihat agak
lebar dan sudah teraspal halus, dan juga SPBU itu tidak berjauhan, saling berdekatan. Nah ini yang buat mata agak hilang ngantuk itu seperti tadi itu, kita agak melihat suasana seperti itu membuat mata yang tadi sayup-sayup terang lagi. Ya, ini saya lihat di maps kita masih berada di desa Kilo, lumayan agak jauh. Setelah desa Kilo ini kita memasuki desa apa, langsung Toko Rondo ya. Desa Towu dulu, desa Towu, kemudian baru desa Toko Rondonya itu. Ya, buat informasi kalian, FYI, kalau kita berkendara dengan kecepatan 60-70 km per jam rata-rata ya. Wah, itu tadi ada truk. Kalau kalian lihat tadi, itu truk besar. Kemudian jalan sempit, jadi harus mengalah dulu kita, agak keluar jalur tadi ya. Berkecepatan 70-60 km per jam. Kalau kita konsisten di kecepatan itu, untuk sampai di kota Palu ini, kota Poso ini hanya kurang lebih 5 jam lah. 5 jam sudah sampai non-stop tanpa istirahat. Saya biasa seperti itu kalau lagi ada yang diburu. Jadi nanti makannya, istirahatnya baru di kota Poso. Tapi karena ini kecepatan kita hanya di rata-rata 40 km per jam, inilah ditambah lagi istirahat siang yang agak panjang, maka kalian lihatlah sudah jam 5 lewat ini belum sampai di kota Poso. Saya juga sudah pernah ke Morowali ya, tapi sayangnya saya juga tidak sempat untuk mengabadikan momen tersebut. Nanti lagi ya, insya Allah.
kemudian hari. Nah, seperti ini kalau kalian lihat, kita mau menyalip saja agak ragu-ragu karena jalanannya yang pas, dua mobil seperti itu lagi yang saling berdekatan, tambah lagi jalanan yang agak rusak di kiri kanan sehingga yang satunya harus mengalah dulu. Buat kalian yang menikmati perjalanan ini, jangan lupa di share, di like, dan juga di subscribe ya, biar channel ini juga bisa berkembang, bisa melangkah lebih jauh lagi untuk ya, saya salib dulu untuk langkah speed bisa ya langsung aja. Waduh itu jangan untuk dicontoh ya, agak melebar tadi itu kalau di MotoGP sudah crash itu. Nah ini jalanan lurus jadi enak ya, mau nyalip pandangan ke depan itu jauh, bisa dipastikan benar-benar di depan itu kosong agar keselamatan kita dan juga pengguna jalan lain itu terselamatkan ya. Jadi tidak egois, tidak satset tahu-taunya yang mobil dari arah berlawanan itu sudah dekat, dan itu yang paling banyak menyebabkan kecelakaan di jalanan. Selain juga mengantuk ya. Ya kira-kira kurang dari 12 menit lagi kita akan tiba di desa Tokorondo, dan akan saya berhentikan dulu di desa itu, kemudian akan saya lanjutkan lagi dari Tokorondo ke kota Posonya dan selesai untuk perjalanan Palu Poso. Ya, jadi kalian bisa lihat di durasinya, durasi dari awal sampai akhir itu tinggal kalian tambahkan saja berapa menitnya, dan itulah yang waktu tempuh kita jalani untuk sampai di kota Poso. Nah ini agak tinggi, maka saya ambil stand dari jauh, tambah kecepatan. Ya buat kalian yang masih belum berkeluarga, pesan saya itu kalau ada rezeki, waktu luang, kesehatan, cobalah jalan-jalan di dalam kabupaten kalian dulu lah,
kemudian coba ke kabupaten lain, kemudian provinsi lain, dan kalau ada dana lebih ya bisa sampai ke negara lain bahkan ya. Kalau sudah menikah bisa saja, tapi untuk awal-awal nikah itu kayaknya agak sulit kalau untuk jalan-jalannya, karena dananya juga belum terkumpul, masih goyang lah istilahnya. Apalagi kalau sudah ada anak, tentu saja langkah kaki seorang yang masih sendiri dan juga langkah kaki orang yang sudah berkeluarga itu berbeda ya. Maksudnya agak kurang jauh lah. Kalau sudah berkeluarga harus menafkahi, harus lihat kondisi anak-anak juga, pokoknya banyak lah pertimbangan dan jadi sesi curhat ya. Ya, di depan itu ada truk besar. Saya coba ancang-ancang untuk salip dulu ya, agar bisa lebih stabil kecepatannya. Ya itu tadi kita mau salip, kemudian di sebelah kanan ada jalanan yang jelek. Ya, kita sudah kayaknya ini sudah masuk di desa Tou, teman-teman. Dan setelah ini kita akan memasuki desa Tokorondo.
dan dijadikan kopra. Katanya itu lumayan harganya per kilonya. Jadi kalau kopra mahal, kelapa tua yang untuk sayuran itu agak susah karena banyak petaninya yang lebih membuat kopra daripada dijual langsung seperti bulat-bulat itu. Nah, ini tandanya kita sudah dekat dengan desa Tokorondo. Yang saya tandai jalanan lurus seperti ini. Nah, ini sebelah kiri ada pohon-pohon kelapa yang berjejer. Kadang ada yang indah dipandang itu kalau bawahnya itu bersih, biasanya tempat orang istirahat. Kalau seperti itu susah ya, orang mau masuk ke sana juga tidak ada aksesnya. Nah, buat kalian yang berkendara, jangan lupa kalau mengantuk istirahat jangan dipaksa, dan juga harus fokus di jalanan seperti ini karena lubang di depan jalan itu kadang tidak terprediksi ya, tiba-tiba ada saja. Ya, ini saya agak tambah kecepatannya di 60-50 km per jam karena jalanannya yang sepi, kemudian agak mulus walaupun banyak juga yang bergelombang, kurang rata ya, seperti itu. Iya, ini kita sudah masuki jalanan agak luas. Nah, dari Tambaran tadi itu jarak ke Poso sekitar 60 km. Jadi ini kita sudah berjalan sekitar 30 km ya sampai di Tokorondo.
Jadi nanti masih ada satu video lagi yang akan saya buat untuk sampai di kota Posonya. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Nah, depan sana itu sudah terlihat pondok pesantren Gontor itu ya. Jadi saya akhiri dulu di sini dan tunggu video selanjutnya ya.